Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan update kasus terkait dengan penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melibatkan Irjen TM. Kami dari Polda Metro perlu menjelaskan kepada media dan masyarakat bahwa hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dialami dalam kasus ini oleh Irjen TM ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan disiplin, kode etik, dan profesi, yang hal ini ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya pelanggaran pidana terkait dengan kasus narkotika atau narkoba, ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hingga saat ini Pak Irjen TM masih ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus di Mabes Polri oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kemudian penanganan kasus pelanggaran disiplin, kode etik, dan juga penanganan kasus terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini berjalan seiring atau paralel. Terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika ini, dari Polda Metro Jaya perlu saya jelaskan bahwa kemarin sudah disampaikan oleh Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juarsa, bahwa hasil gelar perkara telah menetapkan Irjen TM sebagai tersangka dengan beberapa orang yang lain. Kemudian terkait dengan tindak lanjut penanganan kasus ini, hari ini tadi siang tepatnya, penyidik dari Direktorat Narkotika atau Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Pak Irjen TM. Kemudian pemeriksaan sempat berlangsung, namun tidak bisa dituntaskan atas permintaan Pak Irjen TM untuk diundur menjadi hari Senin besok, dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya. Sebenarnya dari Polda Metro Jaya, kami tadi sudah menyiapkan juga advokat dari dinas dari Polda Metro Jaya, namun hal ini tidak diterima karena Pak Irjen TM ingin menggunakan pengacara dari beliau sendiri yang telah disiapkan pihak keluarga. Sehingga kami dari Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari Direktur Narkoba, mengakomodir ini, kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan, akan kita lanjutkan lagi menjadi hari Senin sesuai dengan permintaan beliau, dengan akan didampingi oleh pengacara yang telah beliau dan keluarga siapkan. Sekali lagi, update penanganan kasus ini senantiasa akan kita berikan dari Polda Metro Jaya, khususnya terkait dengan pelanggaran dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Ini adalah sebagai wujud nyata transparansi ataupun keterbukaan yang kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Metro Jaya, agar media dan masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan penanganan ini secara terbuka, kemudian bisa melihat secara transparan juga bagaimana kami melakukan ini secara objektif, berkeadilan dalam rangka penegakan hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Nanti kita akan update lagi perkembangan lebih lanjut terkait dengan penanganan kasus ini. Pak, izin Pak, terkait dengan pemeriksaan ini selanjutnya apakah akan diulang dari awal Pak dengan adanya dia didampingi dengan kuasa hukum atau pengacaranya?
Dan tadi sudah sejauh mana Pak pemeriksaan yang dilakukan? Berapa pertanyaan yang sudah dilayangkan selama proses pemeriksaan tadi Pak? Ya. Ini saya rasa sudah teknis ya. Belum bisa saya sampaikan ya, karena pemeriksaan aja belum selesai. Tentunya nanti kalau sudah selesai hari Senin, poin-poin pentingnya nanti akan kita sampaikan. Ya. Pak izin tanya Pak, Wildan Noviansa dari Detikkom, izin tanya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama soal penegasan aja Pak, 4 polisi yang terlibat di kasus TM kan udah jadi tersangka nih, untuk pasal yang disangkakan dan hukumannya apa aja. Terus pertanyaan keduanya, penegasan Pak soal Barbuk, kemarin kan sempat disinggung soal 41,4 yang diamankan, terus yang musnahkan 35, yang dibawa TM 5 kilo, terus masih ada selisihnya kan Pak. Izin minta dirincikan Pak, termasuk koma-komanya, takut salah data. Terus yang ketiga, kan narkoba yang dijual itu ke Kampung Bahari ya Pak ya, dijualnya berapa oleh Irjen TM dan uangnya itu digunakan untuk apa. Terus yang terakhir, kan ada tersangka atas nama L ya Pak ya, izin penegasan ini di kasus ini sebenarnya peran dia seperti apa dan profesi dia apa Pak. Terima kasih banyak. Saya rasa ini yang ditanyakan Detikkom kemarin sudah dijelaskan ya di Polres Metro Jakarta Pusat oleh Pak Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juarsa, secara lengkap dan gamblang. Jadi saya tidak ingin mengulangi lagi ya, karena kemarin sudah disampaikan secara jelas. Yang jelas keterlibatan anggota Polda Metro di dalam kasus ini ditangani secara serius sesuai dengan kebijakan pimpinan Polri, yaitu tidak akan mentoleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat seperti ini yang bisa membuat citra Polri semakin menurun. Dan juga ini memang tidak selayaknya dilakukan oleh mereka-mereka yang bertugas di kepolisian. Kemudian di luar Pak Irjen TM, para tersangka yang kemarin kita tampilkan di Polres Metro Jakarta Pusat itu adalah menjadi tersangka dan tahanan dari Polda Metro Jaya. Jadi mereka kita tempatkan di Polda Metro Jaya. Khusus untuk anggota yang berpangkat, artinya anggota yang dari kepolisian, baik itu Kapolsek dan juga beberapa bintara yang lain, ini juga menjalani patsus di Polda Metro Jaya. Jadi akan menjalani proses sidang disiplin, kode etik dan profesi juga, yang tentunya bisa mengarah kepada pemberhentian secara tidak dengan hormat. Di samping itu juga pelanggaran pidananya ini tetap diproses, sehingga kemarin kita tampilkan mereka di depan rekan-rekan dan masyarakat bahwa yang kita amankan itu semuanya sudah kita tahan saat ini ya, berada di Polda Metro Jaya, kecuali Pak Irjen TM yang memang berada di Mabes Polri dalam rangka penempatan khusus kaitannya dengan penanganan oleh Divisi Propam Mabes Polri. Terima kasih ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, TV1 Pak. Terima kasih. Pak.